Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anissa Dewi dari Program Studi Pendidikan Kimia Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NPM 19130001, di mana saya memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester dari Biokimia Lanjutan. Saya mengambil penjelasan ini dari materi metabolisme protein, di mana metabolisme protein adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Kedua, pengertian protein, bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein juga merupakan enzim atau subunit enzim. Protein juga merupakan salah satu dari biomolekul raksasa. Selain dari polisakarida atau lipid atau polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Yang ketiga, metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. B. Penguraian protein dalam tubuh. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Protein dalam darah, hati, dan organ tubuh lain mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari. C. Asam amino dalam darah. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain ialah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. D. Reaksi metabolisme asam amino. Yang pertama yaitu terjadinya transaminasi, yang dimana transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lainnya. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Yang kedua yaitu reaksi deaminasi oksidatif, di mana asam glutamat ditambah NAD asam ketoglutarat ditambah NH4 ditambah NADH ditambah H atau hidrogen. E. Pembentukan asetil koenzim A, di mana pembentukan asetil ini merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. F. Siklus urea, di mana urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus, yang mereka namakan siklus urea. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. G. Biosintesis protein, yang dimana terjadi dalam sel merupakan reaksi kimia yang kompleks dan melibatkan beberapa senyawa penting terutama DNA dan RNA. H. Penyakit akibat gangguan metabolisme protein, di mana para penderita ini
marasmus atau pertumbuhan terganggu, tubuh sangat kurus, adanya pembesaran hati, kulit tampak keriput, mudah terkena diare, infeksi saluran pernapasan, dan batuk rejan. Ya, kesimpulan dari metabolisme protein dapat diambil kesimpulan dari metabolisme protein ini di mana pencernaan protein menghasilkan asam amino. Sebagian besar asam amino ini digunakan untuk pembangunan protein tubuh. Bila ada kelebihan atau bila tidak tersedia cukup karbohidrat dan lemak untuk kebutuhan energi, sebagian asam amino dipecah melalui jalur yang sama dengan glukosa untuk menghasilkan energi. Asam amino lainnya langsung memasuki siklus TCA untuk menghasilkan energi. Asam amino lain langsung memasuki siklus TCA untuk menghasilkan energi. Ya, cukup sekian penjelasan saya untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah biokimia lanjutan. Saya Ari dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.